Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muslim, peserta pendidikan guru penggerak dari Kabupaten Bogor, bertugas di SDN Sukali 02. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah di sekolah dasar tempat saya bertugas terkait dengan tugas modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan. Baik, sudah hadir bersama saya Bapak Adang Rohindi SPD SD selaku Kepala SDN Sukaluyu 02. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, baik Bapak, mungkin di sini saya akan bertanya untuk beberapa pertanyaan terkait pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang telah Bapak alami selama bertugas. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih. Selama ini dalam penanganan kasus itu kita adakan dulu musyawarah, Ya. dengan cara berdialog dulu, khususnya dengan guru yang bermasalah, baik itu permasalahannya menyangkut etika ataupun moral. Ya. Di sini mungkin setelah kita mengidentifikasi kasusnya, Ya. kemudian kita pelajari, kita telusuri di mana titik kesalahannya atau kekurangannya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sini, tetapi tidak serta-merta saya bersikap absolut. Baik Pak. Adapun hal yang memang bermasalah dalam kaitan tersebut, maka setelah mengidentifikasi, contoh misalkan dalam penilaian kinerja, mungkin di situ ada hal atau permasalahan yang memang kurang kalau menurut penilaian objektif, gitu ya. Tetapi kita dengan pertimbangan dan kita dengan melihat dari hal-hal yang lainnya yang bisa menguatkan penilaian saya sebagai kepala sekolah, sehingga yang tadinya mungkin kurang layak untuk mendapatkan nilai, misalkan nilai 90 gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhan dan memang setelah diidentifikasi ini ada hal-hal yang memang layak untuk membantu menguatkan nilai sehingga mencapai nilai yang maksimal ya. Seperti tadi aturan misalkan ini layaknya di 85 ya, atau 85 koma lah, tapi dengan ada kebijakan berdasarkan analisis yang sudah diproses dan akhirnya ditentukan dan diputuskan menjadi guru tersebut mendapatkan nilai yang maksimal ya, yaitu tadi 90 misalkan. Itu sesuai dengan yang dibutuhkan, karena ini akan berdampak kepada guru tersebut, Pak. Ya, sehingga akan memperhambat masalah apalagi jenjang karir dan sebagainya. Mungkin itu aja. Ya, baik. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain, tidak absolut, tidak mutlak gitu Pak ya. Iya. Ya, jadi terkait dilema etika gitu Pak ya. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti tadi yang Bapak sampaikan terkait penilaian SKP tadi Pak ya. Jadi bagaimana cara Bapak mengambil menentukannya gitu Pak, bahwa misalnya contoh tadi si guru ini harusnya secara objektif mendapat nilai C misalnya gitu Pak, tapi
dengan pertimbangan Bapak akhirnya dia harus mendapatkan nilai A karena pertimbangan tersebut. Nah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya itu tadi kita kan dengan cara pendekatan persuasif ya namanya mungkin ya, kalau tidak salah. Jadi kita identifikasi apa yang harus kita ambil keputusan ya. Baik itu berupa administrasi ya khususnya gitu. Walaupun memang itu tadi sudah disampaikan bahwa memang guru tersebut tidak layak, misalkan gitu ya, atau kurang layak lah. Kalau tidak layak itu terlalu tragis mungkin ya, tapi kurang layak untuk mendapatkan nilai maksimal yang sesuai dengan standar minimal misalkan, gitu ya. Tapi dengan cara pendekatan kemudian kita sinkronisasi dengan analisis gitu bahwa hasilnya memang ada hal-hal yang bisa menguatkan bahwa guru tersebut menjadi layak. Mungkin itu aja, Pak. Baik Pak. Ya, jadi ada langkah-langkah gitu Pak ya, ada tahapan gitu Pak ya. Betul. Selanjutnya Pak, terkait langkah-langkah atau prosedurnya nih Pak. Seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini sebelum mengambil keputusan Pak? Apa dulu nih yang Bapak lakukan sebelum diketok palu istilahnya Pak, sebelum final keputusan itu? Jadi sebelumnya Bapak sini menilai khususnya personal ya, guru ya dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, guru kelas khususnya ya. Itu memang tanpa sepengetahuan mereka. Jadi kita dengan dengan cara mengamati ya, dengan teknis intelijen gitu ya. Jadi mereka pun tidak menyadari gitu bahwa kepala sekolah itu secara bertahap ya, secara tidak langsung dan mereka tidak merasa diamati tidak merasa dinilai, tetapi pada akhirnya kita bisa mendapat kesimpulan dan mana yang harus dibenahi ya, mana yang memang harus dibenahi lah intinya ya, untuk langkah selanjutnya demi kualitas atau demi mutu pendidikan di sekolah ini. Ya, baik Pak. Jadi tidak seperti masuk ke kelas supervisi gitu ya Pak, ya, tidak harus selalu seperti itu ya Pak ya. Ya kadang-kadang gitu itu supervisi kan, kalau supervisi sifatnya formal gitu. Formal betul Pak. Tapi kalau pengamatan secara intelijen mereka tidak dibuat-buat juga gitu Pak ya. Karena mereka pun tidak merasa diamati sehingga mereka tidak overacting betul, yang Pak, biasanya memang karakternya A, tetapi karena ada penilaian maka dia berubah menjadi karakter B gitu. Betul. Itu aja. Ya, siap Pak. Ya, baik Pak, selanjutnya Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Seperti itu Pak. Jadi kasus-kasus yang tadi Pak mengenai benar dan benar gitu. Ya, yang paling efektif itu hal-hal apa saja Pak? Ya, pimpinan itu memang tidak dalam artian di sini merasa bahwa mereka adalah yang paling tinggi atau yang paling bisa. Jadi kita selalu mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan berbagai macam perkara, sehingga dari musyawarah mufakat tersebut kita bisa mengambil suatu keputusan yang memang objektif dalam artian di situ. Begitu aja mungkin. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi Bapak jelaskan Pak, terkait tantangan dan hambatannya seperti itu Pak?
Ya, di satu sisi memang itu sudah merupakan apa ya, bukan wacana lagi sebetulnya. Setiap pengambilan keputusan seorang pemimpin itu dihadapkan dengan dua pemikiran ya. Apakah memang ini harus A atau B gitu betul, kan? Ya itu tadi, memang seorang pemimpin harus bersikap tegas tetapi bijak. Dengan sikap tersebut, insya Allah semua permasalahan yang menyangkut baik itu tugas guru atau etika bisa diputuskan dengan bijaksana gitu aja. Baik. Adapun memang itu sudah merupakan hal yang dilema ya. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, hasilnya dari keputusan yang sudah diputuskan. Tetapi ya itu tadi, seorang pemimpin tidak merasa paling benar, paling bisa, paling berkuasa, tetapi keputusannya tersebut dengan bijak sehingga kita tidak merugikan satu sama lain. Gitu aja, Pak. Poinnya itu Pak ya, berusaha tidak merugikan pihak manapun gitu Pak ya, mencari solusi yang terbaik. Baik Pak, selanjutnya Pak nih terkait ketika Bapak menghadapi kasus kemudian dituntut harus mengambil keputusan, biasanya Pak ada jadwal tertentu nggak Pak? Bapak memiliki tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut Pak, utamanya kasus dilema etika Pak. Apakah langsung di tempat? Apakah misalnya Bapak harus membutuhkan waktu terlebih dahulu gitu Pak? Ya itu sifatnya apa ya, disebut bahasa itunya apa ya, disesuaikan dengan situasi kondisi aja ya. Kondisional. Jadi kalau memang itu permasalahan sangat krusial dan harus diselesaikan segera, berarti tidak boleh itu ditunda-tunda. Baik, Pak. Tapi dengan atas dasar tadi, mungkin karena permasalahan tersebut sebetulnya memang sudah sekian lama gitu, hanya ibaratnya muncul secara jelasnya tuh sekarang misalkan. Nah, di sisi lain secara kebijakan memang kita butuh waktu, tetapi di sini pun seorang pemimpin harus bisa secara agresif menentukan sikap gitu, dalam artian agar permasalahan tersebut segera tuntas. Kalau diibaratkan penyakit, berdasarkan analisa atau pengamatan, identifikasi bahwa ini penyakit berbahaya dalam artian misal, oh ini mau tidak mau harus diamputasi. Berarti ini harus segera. Kalau dalam bahasa kedokteran mungkin ini sudah stadium 4 atau gimana lah gitu ya. Nah, itulah mungkin seperti itu. Jadi tergantung kasus, tergantung situasi kondisi, dan memang disitulah yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin bisa dan mampu mengambil suatu kebijakan yang tepat. Baik Pak, baik. Jadi tidak selalu harus terjadwal Pak ya, tergantung bagaimana kasus tersebut dan kondisinya seperti apa. Ya karena kan kita sebagai pimpinan sama, dengan guru juga sama, karena memang jabatan kita guru hanya diberi tugas tambahan. Jadi kita pun sebagai kepala sekolah tetap standby setiap hari, walaupun memang tadi perbedaannya tidak seperti biasa masuk kelas, tapi tetap sama. Justru kepala sekolah itu sama dengan mengajar 6 kelas. Ya kan, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu merupakan tanggung jawab seorang pimpinan. Baik.
Dan di sini pun memang kepala sekolah harus bisa menampung aspirasi dari guru-guru yang ada, kendala-kendalanya dan sebagainya mungkin. Itu aja. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi biasanya ada nggak sih Pak Bapak orang-orang yang Bapak tuju gitu untuk sekedar misalnya berdiskusi atau apa seperti gitu Pak dalam rangka pengambilan keputusan tadi Pak? Kalau di lingkungan sekolah yang tidak berkaitan dengan luar sekolah dalam artian masyarakat, kita selalu berkoordinasi ya, untuk menggali sumber-sumber atau bahan-bahan untuk keputusan ya. Jadi tadi berulang kali tidak serta-merta segala sesuatunya absolut ya. Tapi kita apalagi yang berkaitan dengan rekan gitu ya, rekan sejawat, berarti ada output lah gitu, ada pemasukan, ada apa, semua ditampung gitu dalam artian musyawarah gitu, musyawarah mufakat lah, itu yang merupakan suatu keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ya, baik Pak, luar biasa Pak pengalamannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik gitu Pak dari pengalaman Bapak selama ini dalam hal mengambil keputusan terkait dilema etika seperti itu Pak? Ya sebetulnya seorang kepala sekolah itu statusnya sama tadi kan, seorang guru yang diberi tugas tambahan. Apabila kita menemukan itu pasti kasusnya nggak beda jauh dengan apa yang kita alami ketika kita menjadi seorang guru. Nah, jadi kita seorang kepala sekolah jangan sampai apabila seorang gurunya berhalangan, kemudian kepala sekolah itu berleha-leha duduk santai gitu di ruang kepala sekolah. Kalau bagi saya khususnya ya, justru itu suatu tantangan ya. Jadi malah kita merasa kangen lagi untuk masuk ke dalam ruang kelas karena ilmu kita yang mungkin dulu sewaktu guru kita ingin sharing lagi dengan baik dengan siswa maupun dengan guru gitu kan. Makanya saya tidak merasa bahwa kepala sekolah itu harus duduk santai atau hanya urusan-urusan penilaian administrasi toh, tetapi kita juga seorang guru yang diberi tugas tambahan. Bahkan pernah yang saya alami dulu waktu saya masih menjadi guru honor itu mengalami menghandle 4 kelas dari kelas 1 sampai kelas 4. Jadi permasalahan-permasalahan di dalam ruang lingkup sekolah ya memang itu dalam artian sudah tanggung jawab baik secara pribadi maupun secara personal, dan memang itu harus digulirkan gitu kepada personalnya gitu. Sharing lah pengalaman, pengetahuan. Jadi mungkin dengan apa yang saya sudah alami itu, ini bahan atau acuan yang mungkin bisa membuat support, membuat sugesti, tidak usah mengeluh, apalagi bagi para guru-guru honor ketika bosnya telat, sehingga mau tidak mau operasional sehari-hari itu tidak bisa ditunda-tunda. Iya betul Pak. Apalagi yang menyangkut transportasi. Ya, karena sekarang mungkin beda dengan dulu. Kalau guru zaman dulu kita juga pernah mengalami ya
jalan kaki sejauh 3 kilo, 4 kilo itu udah biasa. Tapi kalau guru-guru sekarang kan beda, karena memang situasi kondisinya berbeda. Betul, tapi Pak. tidak apa salahnya gitu ya. Memang seorang guru itu harus dituntut skillnya itu harus melebihi dari apa yang ada di negara ini, jabatan-jabatan di negara ini. Karena guru itu ya mereka seorang pejabat, apakah itu legislatif, eksekutif, yudikatif, mereka toh adalah semua murid kita. Iya Pak. Ya, jadi predikat gurunya, meskipun kita tidak pernah mengajar mereka, tapi predikat guru. Nah, ini skill seorang guru itu harus di atas rata-rata, bahkan di atas presiden sekalipun. Karena apa? Presiden pun adalah murid kita. Jadi kita nggak usah minder. Secara finansial, oke, nggak masalah lah, kita selalu menjadi terbelakang dalam artian ya. Nah, apalagi kita yang ada di sekolah pedesaan, sementara kita banyak program-program, tetapi respon dari masyarakat, respon dari pemerintah setempat pun memang masih kurang itu Pak ya. Berkendala terus ya, karena mungkin sumber daya manusianya yang terutama di situ. Ya makanya dari itu saya bersama guru-guru di sini berupaya untuk meningkatkan sumber daya atau SDM khususnya yang ada di lingkungan atau wilayah sekitar sekolah gitu ya, sehingga nanti kedepannya putra-putri atau siswa-siswinya itu mempunyai dedikasi yang baik. Mungkin begitu aja, Pak. Baik Pak, luar biasa pengalaman yang Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan dan terkait juga Bapak sebagai seorang pemimpin itu pasti menjadikan motivasi khususnya untuk saya dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, mungkin ketika mendapatkan kasus-kasus di kelas gitu seperti itu, dan juga mungkin bersama dengan rekan sejawat dan lain-lain. Mungkin terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan diberikan selalu semangat motivasi yang kuat Pak dalam menjalankan tugas. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor, bertugas di SDN Sukaluyu 02. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Pasir Angsana 03 untuk memenuhi tugas modul 3.1 terkait pengambilan keputusan. Bapak Jati Widya Iswara SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pasir Angsana 03. Ya, baik. Izin Bapak, mungkin saya meminta waktunya untuk mewawancara Bapak terkait pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawab, Pak ya. Ya, terima kasih. Insya Allah berkenan. Ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Pak Muslim. Ya, alhamdulillah sehat juga. Pak Muslim juga sehat. Alhamdulillah Pak Jati, alhamdulillah. Ya. Mungkin langsung aja nih Pak ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh baik. Dilema etika itu kan ketika dua hal yang sama-sama benar itu disandingkan ya. Iya, Pak. Mana yang mau diambil semuanya punya konsekuensi, sedangkan untuk bujukan moral itu ketika disandingkan dengan peraturan yang ada, begitu kan Pak maksudnya ya. Tentunya mana yang jadi pertimbangan, dan untuk bujukan moral terlebih dahulu ketika di sini disandingkan dengan peraturan, karena kita bekerja itu berdasarkan peraturan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kita sisihkan itu, kita tidak gunakan itu. Jadi aturan itu menjadi patokan dalam mengambil keputusan. Ketika tidak sesuai, kita tidak ikuti. Nah, kalau dilema etika, cara mengidentifikasinya yaitu dua hal yang sama-sama bernilai benar dan masing-masing juga punya konsekuensi, itu mana yang akan diambil keputusannya, dan itu juga cara mengidentifikasinya
dilihat dari berbagai macam faktor ya, dari sudut pandang ya, dari sudut pandang misalkan antara guru dengan siswa, guru seperti apa, siswa seperti apa, konsekuensi yang diambil seperti apa gitu. Kalau contoh realnya misalkan ketika guru mengambil keputusan bahwa anak ini akan naik kelas begitu Pak ya. Nah, itu kan tentunya butuh persetujuan dari kepala sekolah, apa naik kelas betul, Pak. Enggak, sedangkan secara akademik kurang. Nah, kalau misalkan dinaikkan itu juga betul karena anak tersebut masih dalam tahap belajar, nanti ketertinggalannya bisa dikejar. Nah, tapi kalau misalkan secara akademis itu masih kurang, itu juga betul juga ketika tidak dinaikkan, alasannya kompetensinya belum mencapai, itu sama-sama benar. Tapi tentunya pimpinan akan mengambil keputusan yang terbaik. Dan saya kira keputusan yang paling oke ya tetap menaikkan anak itu dengan catatan supaya nanti ada perbaikan di kelas berikutnya. Itu contoh mengidentifikasi dan juga tentang dilema etika. Baik Pak. Ini perbedaannya cukup terlihat jelas Pak ya. Antara dilema etika dengan bujukan moral. Baik Pak. Untuk selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Tentunya untuk mengambil keputusan tersebut saya melibatkan rekan-rekan guru untuk ini bagaimana nih cara pengambilan keputusannya, yang baik yang mana. Terus ketika pendapat dari guru dan rekan-rekan tersebut sudah masuk ke saya, tentunya saya pilih mana yang paling sesuai dan akhirnya keputusan itu diambil. Jadi tidak serta-merta langsung saya ambil, kecuali memang darurat ya. Kita melibatkan rekan-rekan guru untuk mengambil juga ikut urun pikiran lah, pikiran gitu Pak. Membuka ruang diskusi Pak ya? Diskusi, betul. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam proses pengambilan keputusan itu Pak? Terkait dengan dilema etika tersebut. Betul Pak. Dan memang kalau melihat alurnya lumayan panjang ya, kita dari mengidentifikasi terus melihat ini yang paling oke yang mana, kita juga meminta pendapat dari teman, kita juga bisa membandingkan diri kita, atau kalau misalkan orang yang saya hormati misalkan nih senior saya di posisi yang sama, mana yang akan diambil nih keputusannya gitu. Dan tentunya prinsipnya kita tidak serta-merta langsung bisa mengambil keputusan. Kita tetap perlu pertimbangan dari segala macam sisi hingga akhirnya keluar keputusan tersebut. Jadi tidak bisa gegabah begitu Pak. Ya, baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, apa yang menjadi efektif selama ini ya dalam mengambil keputusan dilema etika, yaitu ketika saya sebagai pimpinan melibatkan rekan-rekan guru untuk berdiskusi. Dan ternyata luar biasa rekan-rekan guru itu mereka masukannya luar biasa, responnya luar biasa, dan senang juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Walaupun tanggung jawab dan pengambilan keputusan ada pada pimpinan, tapi sangat efektif ketika kita bisa berdiskusi urun rembuk dengan teman-teman untuk pengambilan keputusan tersebut. Baik Pak, luar biasa Pak. Kemudian Pak, selama ini Pak ya, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya adalah kita dituntut untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tidak boleh terlalu lama, gitu kan ya. Nah, sedangkan kita perlu pertimbangan dari berbagai macam sisi. Nah, tantangannya di situ. Bagaimana keputusan yang kita keluarkan itu akurat dan tidak terlalu lama. Karena kalau suatu kasus dilema etika dibiarkan terlalu lama belum ada keputusan, itu akhirnya bisa terjadi konflik gitu. Jadi memang tantangannya harus cepat, tepat dan juga sesuai gitu. Sebijak mungkin Pak ya? Sebijak mungkin mengakomodasi semua kepentingan. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Baik, kita melihat dari kasusnya dulu ya, kasus dilema etika tersebut. Ketika butuh waktu cepat, otomatis dalam waktu sesingkat-singkatnya keputusan itu harus diambil. Ya, jadi kita misalkan melibatkan teman-teman, melibatkan guru-guru. Nah, itu kita berkumpul dalam forum di sekolah, di ruang guru kita minta pendapat dari rekan-rekan guru seperti apa, lalu keputusannya akan seperti apa. Itu jika butuh waktu yang cepat. Ketika kasusnya itu, nah ini masih bisa kita
tunggu nih, kita perlu pertimbangan dari sudut pandang yang lain, Iya, dan kita bisa jadwalkan. Misalkan ketemu dengan komite sekolah, ketemu dengan tokoh masyarakat tentang pengambilan keputusan tersebut, kita juga bisa jadwalkan. Jadi tergantung dari kasus yang ditangani saat itu gitu Pak Muslim. Jadi tidak semua disamaratakan Pak ya? Tidak semua disamaratakan, Kondisional gitu, Pak, ya? kondisional, Iya, tidak ada yang perlu secepatnya, ada yang perlu dijadwalkan. Kita minta pendapat dari tokoh masyarakat atau pejabat terkait gitu misalnya. Iya. Baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tentunya kami di sekolah punya keluarga ya, punya keluarga. Dan ada salah satu guru senior kami yang di sekolah yang pengalamannya jauh lebih, dan saya sendiri dan rekan-rekan juga sering meminta pendapat dari beliau, dan itu sangat-sangat membantu. Karena kalau kepala sekolah itu kan sebenarnya orang yang baru datang ya, guru apalagi yang senior itu sudah lama, sudah lebih tahu kondisi dan sebagainya, dan tentunya kita ini pasti berkonsultasi, pasti kita libatkan. Tuh. Jadi pengalaman beliau itu sangat-sangat berharga buat saya pribadi dan juga buat teman-teman. Gitu. Iya, memanfaatkan aset yang ada di sekolah Pak. Nah, itu aset sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia, iya betul Pak. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu bagaimana saya ini sebagai pimpinan masih banyak kekurangan, masih harus upgrade, harus terus belajar, terutama kepada teman-teman juga dan ketika ada kasus dilema etika itu memang kita benar-benar belajar dari segala sudut pandang, jadi kita sebagai pimpinan seperti apa ketika masalahnya itu tentang guru, anggota keluarga, kita juga pakai sudut pandang yang bersangkutan hingga akhirnya keputusan tersebut bisa fair, bisa adil, bisa diterima, dan juga bisa ada perbaikan ke depan. Nah, kita harus terus belajar, dan pembelajaran ini adalah pembelajaran yang nyata, yang tidak ada di dalam modul, adanya di lapangan, dan kita terus-menerus kita belajar. Kita bisa belajar dengan tokoh senior ada di sekolah kita, dengan rekan-rekan guru kita, untuk menghasilkan keputusan yang terbaik di antara yang terbaik. Begitu mungkin Pak Muslim. Baik, luar biasa Pak ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih semua pertanyaan tadi yang saya ajukan sudah Bapak berkenan jawab. Semoga Bapak sehat selalu Pak ya dalam menjalankan tugas. Sama, Pak Muslim juga. Dan apa yang Bapak sampaikan ini pasti menjadi pengalaman berharga untuk Bapak dan juga untuk saya gitu, sebagai ilmu masukan ke depannya seperti itu Pak. Betul, sama-sama belajar kita ya. Ya, baik Pak ya. Terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak. Sama-sama Pak. Bapak sehat terus. Amin. Bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak.